subscribe ya video ini untuk dapat menikmati video-video selanjutnya. Dan jangan lupa pula like dan komen video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Eti Kurniati dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia. Langsung saja kita mulai ya. Pembelajaran kita kali ini yaitu kita akan membahas materi menelaah struktur dan kebahasaan tes laporan hasil percobaan. Nah, kompetensi dasarnya yaitu 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Selanjutnya, apa tujuannya? Nah, tujuannya yaitu yang pertama, siswa dapat menelaah struktur tes laporan hasil percobaan. Yang kedua, siswa dapat menelaah kaidah kebahasaan tes laporan hasil percobaan. Selanjutnya, kita masuk ke materi, yaitu tipe teks laporan. Masih ingatkah tipe teks laporan? Ada berapa tipe? Yaitu ada 2. Nah, tipe yang pertama seperti ini. Ini namanya laporan hasil observasi atau pengamatan. Nah, disimak ya. Seperti ini. Kemudian yang kedua, nah seperti ini. Nah, ini namanya laporan hasil percobaan. Jadi modelnya seperti ini. Bisa dibedakan kan tipenya? Nah, untuk kali ini kita akan bahas mengenai laporan hasil percobaan. Nah, ini dia yang akan kita pelajari, yaitu berkaitan dengan struktur dan kaidah kebahasaan laporan hasil percobaan. Baik, kita lanjut ya. Yaitu kita masuk pada materi struktur tes laporan hasil percobaan. Nah, sebelum masuk dalam struktur tes laporan percobaan secara khusus, kita bahas dulu yang secara umum. Yaitu ada 2. Yaitu yang pertama, umum atau biasa disebut dengan isinya berkaitan dengan klasifikasi atau pernyataan. Kemudian yang kedua, yaitu uraian. Nah, yang masuk dalam umum itu apa? Yaitu berkaitan dalam menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Selanjutnya, yang kedua yaitu yang berkaitan dengan uraian, yaitu menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hasil khusus. Nah, itu secara umum. Nah, selanjutnya yaitu struktur tes laporan secara khusus. Nah, apa saja? Yaitu yang pertama, ada tujuan. Kemudian yang kedua, ada alat dan bahan. Yang ketiga, ada langkah-langkah. Yang keempat, ada hasil. Kemudian yang kelima yaitu simpulan. Nah, ini struktur tes laporan secara khusus. Nah, ini yang akan kita nanti bahas. Baik, selanjutnya ya. Sudah paham ini? Nah, selanjutnya yaitu kita lanjutkan contoh menelaah struktur teks laporan percobaan. Nah, di sini sudah ada contoh teks laporan percobaan.
Dari judul, pengaruh tumpahan minyak terhadap kehidupan hewan liar. Nah, ini contohnya. Nah, bagaimana cara menelaahnya? Nah, kita akan lihat. Nah, yang pertama ini kan termasuk terdiri atas beberapa paragraf tes contoh laporan percobaannya ini. Kita lihat dulu. Untuk yang paragraf pertama, nah, paragraf pertama ini membahas tentang tujuan. Nah, tujuan itu ini termasuk adalah tujuan. Nah, kalau tujuan, apa yang dipaparkan? Otomatis berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai sehingga dilakukannya suatu percobaan. Nah, di sini yaitu untuk mengetahui dampak tumpahan minyak yang kerap terjadi karena berbagai kesalahan yang terjadi dalam proses transportasi maupun pengeboran minyak di perairan terhadap kehidupan hewan liar. Nah, ini masuk dalam bagian tujuan. Selanjutnya di paragraf kedua, nah ini yang termasuk paragraf kedua, ini merupakan bagian alat dan bahan. Kenapa dikatakan bagian alat dan bahan? Karena dipaparkan tentang dibutuhkan alat dan bahan apa saja di sini. Nah, di sini ada air, sabun cair, minyak goreng, sikat gigi, dan 2 lembar bulu unggas. Nah, ini termasuk bagian alat dan bahan. Selanjutnya, ini paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga ini termasuk bagian langkah-langkah atau cara kerja. Kenapa dikatakan bagian langkah-langkah? Karena di sini dipaparkan proses kerjanya mulai dari awal sampai terakhir. Nah, ini bagian langkah-langkah. Selanjutnya, ini terdapat tabel dan pendeskripsian. Nah, jadi bisa juga hanya berupa pendeskripsian saja tanpa adanya tabel. Nah, ini sebagai bukti perubahan yang terjadi pengaruh tumpahan minyak terhadap kehidupan hewan liar dengan menggunakan tadi objek eksperimennya ini, percobaannya ini ya. Nah, ini termasuk bagian apakah ini? Nah, ini termasuk bagian hasil karena dipaparkan tentang hasil percobaannya. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini di paragraf terakhir, ini membahas tentang keseluruhan inti dari yang dibahas dari percobaan tersebut. Nah, ini masuk dalam kesimpulan. Jadi ini bagian simpulan. Bagaimana? Sudah paham? Mudah kan? Bisa dipahami? Baik, kita lanjut. Nah, yang kedua yaitu berkaitan dengan kaidah kebahasaan tes laporan hasil percobaan. Nah, kaidah kebahasaan tes laporan percobaan apa saja Kak itu? Nah, nantinya di sini kita akan membahas contoh yang menelaah itu berkaitan dari laporan yang telah tadi kita bahas. Nah, apa saja dalam kaidahnya? Nah, kita lihat kaidah pertama dalam kaidah kebahasaan pertama yaitu istilah teknis atau ilmiah. Nah, ini apa itu? Istilah teknis atau ilmiah yaitu berkaitan dengan bidang ilmu. Contohnya apa? Karbohidrat, protein, kalium iodida, dan peptida. Nah, ini tadi terdapat dalam teks. Selanjutnya, yang kedua, yaitu menggunakan kata yang menunjukkan urutan kegiatan. Nah, maksudnya di sini apa yang masuk dalam urutan kegiatan? Kata apa saja kah? Yaitu kemudian, sebelumnya, lalu. Nah, ini semua termasuk dalam kata-kata atau konjungsi urutan kegiatan. Lanjut, kaidah kebahasaan ketiga, yaitu kalimat perintah atau imperatif. Nah,
Contohnya, ambillah 3 bahan makanan yang sudah ditentukan dan dihaluskan. Nah, ini tadi ada kata ambillah. Nah, kata ambillah ini merupakan kata perintah. Nah, ketika disusun dalam bentuk kalimat, maka jadilah kalimat perintah. Ya, ini salah satu contoh kalimat perintah. Lanjut, bagian keempat, kaidah kebahasaan, kata benda atau prasa benda. Nah, contohnya, kalau kata benda, yaitu spatula, tisu, pisang, makanan. Nah, kalau contoh prasa benda, yaitu tabung reaksi, kertas buram, putih telur rebus. Nah, apa perbedaannya kata benda dengan prasa benda? Nah, kalau kata itu terdiri dari satu kata saja. Jadi kata bendanya ini terdiri hanya satu kata. Nah, kalau prasa benda ini bisa terdiri lebih dari satu kata. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu kata kerja aktif. Nah, kata kerja aktif di sini yaitu seluruh kata kerja dengan awalan men dan ber. Contohnya, menyiapkan, menggunakan, mencampur, berdiri, bergerak. Nah, ini semua termasuk kata kerja aktif. Ya, baiklah, sudah paham? Ya, bisa dipahami? Kalau sudah dipahami, kita masuk kepada bagian latihan atau penugasan. Nah, silahkan kerjakan tugas berikut. Nah, ini termasuk latihan mandiri. Dikerjakan dari rumah. Caranya, kalian diminta menulis di buku latihan bahasa Indonesianya. Nah, lanjut, yaitu seperti ini. Tugas menelaah struktur dan kebahasaan tes laporan hasil percobaan. Nah, baca dan pahami isi teks laporan percobaan yang acak berikut ini untuk dapat menjawab pertanyaan yang ada di tabel. Ya, jadi, ini nanti ceritanya tes laporan percobaannya itu dibentuk acak. Jadi kalian nanti yang menentukan strukturnya. Terdapat di paragraf mana. Ya, paragrafnya diacak maksudnya. Nah, yang kita masukkan dalam bagian penugasan yaitu menguji kandungan vitamin C. Jadi ini nanti yang ditelaah. Ya. Jadi yang ditelaah adalah laporan menguji kandungan vitamin C atau vitamin C, ya. Nah, teksnya ini. Nah, teksnya seperti ini, tesnya yang akan dibahas ini acak. Jadi tidak ini merupakan bagian apa, paragraf 1 ini, paragraf 2 ini, paragraf 3 ini, kemudian paragraf 4, paragraf 5, dan paragraf 6. Nah, kalian nanti menentukan ini paragraf 1, termasuk bagian apa, 2, dan seterusnya. Nah, modelnya seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, tentukan struktur tes laporan hasil percobaan tersebut seperti tabel berikut. Nah, di sini sudah ada struktur teksnya, tujuan. Nah, tadi tujuannya terletak di paragraf 5. Nah, selanjutnya kalian yang mencarinya lagi, alat dan bahan terletak di paragraf mana, langkah-langkah terletak di paragraf mana, hasil terletak di paragraf mana, kesimpulan terletak di paragraf mana. Kemudian, tentukan kaidah kebahasaan tes laporan hasil percobaan tersebut. Nah, modelnya seperti apa? Seperti ini, ya. Kalian diminta untuk mencari istilah teknisnya atau ilmiah. Nah, yang dalam kutipan tes itu ada untuk menguji vitamin C pada bahan makanan dapat menggunakan larutan amilum iodida. Garis bawahi kata yang mengandung istilah teknisnya. Nah, ini kutipan teksnya satu kalimat. Nah, kalian lanjutkan
mencari sebanyak-banyaknya yang terdapat dalam kutipan tes tadi ya, laporan percobaan yang telah ditugaskan kalian. Lanjutkan urutan kegiatan, modelnya sama tadi. Yang pertama, ketiga kalimat perintah, sama halnya dengan mencari kaidah kebahasaan sebelumnya ya, yaitu dalam kalimat perintah kalian diminta untuk mencari kalimat yang termasuk kalimat perintah ya, yang menggunakan kata perintah yang terdapat dalam laporan menguji kandungan vitamin C. Nah, selanjutnya untuk bagian keempat yaitu kata benda atau prasa benda, kalian diminta untuk mencari kata benda atau yang termasuk prasa benda yang terdapat dalam tes laporan percobaan tersebut. Ya, cari sebanyak-banyaknya yang mana termasuk kata benda, yang mana termasuk prasa benda. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir yaitu kata kerja aktif. Nah, di sini kalian diminta untuk mencari kata kerja yang termasuk kata kerja aktif ya, seperti contoh sebelumnya. Nah, kalian cari kata kerja tersebut, kemudian tulis di sini ya yang terdapat dari laporan percobaan menguji kandungan vitamin C. Nah, cari sebanyak-banyaknya. Nah, seperti itu penugasannya ya, atau latihan mandiri kalian di rumah. Nah, sudah cukup ya? Sudah paham mengenai materi dan penugasan Anda. Nah, untuk itu silahkan kalian kerjakan. Jangan lupa kalian cantumkan di sini tanggal pengerjaan tugas kalian ya. Jadi dicantumkan namanya dan beserta dengan tanda tangannya. Supaya ini sebagai bukti bahwa kalian yang mengerjakannya di buku latihan Anda. Baik, sampai di sini pembahasan materi dan penugasan Anda ya. Semoga penjelasan Bu Eti tadi dapat dipahami dengan baik dan tugasnya atau latihan mandirinya dapat dikerjakan dengan hasil yang memuaskan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih, semangat, dan selamat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.